Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai milling dan turning di software Fusion 360. Oke, di sini saya sudah membuat desainnya untuk penjelasan mengenai milling. Dan di milling sendiri nanti saya akan menjelaskan mengenai operasi phase, lalu adaptive clearing, pocket, slot, dan terakhir nanti drill. Oke, langkah paling awal pertama-tama kita buat new setup. Kita pilih operasinya yaitu milling. Di sini saya mengatur sumbu Z tegak lurus ke atas, yang dimana sebagai titik acuan mesin. Kemudian di tab stock, di sini terdapat stock state offset dan stock top offset. Saya biarkan default saja dengan 1 mm, lalu klik OK. Setelah itu kita akan mulai operasi yang pertama yaitu phase. Lalu kita pilih toolnya. Di sini saya memilih yang ukurannya agak besar. Kita pilih di milling tools yang satuannya metrik. Dan saya pilih yang diameternya besar agar cepat selesai. Saya pilih 50 mm phase mill. Lalu select, dan lalu di feed dan speednya saya biarkan default saja, dan untuk di geometri Fusion secara otomatis mengunci seluruh batas luar material mentah kita. Jadi kita tidak usah memilih. Lalu di pieces pastikan untuk stock to live tidak dicentang, karena kita ingin permukaan atas ini langsung bersih dan halus. Jadi fungsi utama facing adalah mengikis lapisan tipis kulit luar bahan mentah yang kasar, serta memastikan bidang atas benar-benar datar sempurna, dan yang dimana nanti menjadi basis ukuran ketinggian Z yang akurat. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan ada jalurnya. Langsung saja kita coba simulasi. Jadi pada di tahap facing ini mesin akan mengikis bagian atas supaya benda kerjanya benar-benar rata. Lalu saya klik exit simulation dan kita lanjut ke yang kedua. Operasi kedua yaitu adaptive clearing. Oke, di sini saya akan menggunakan yang 10 mm saja, 10 mm flat and mill. Saya biarkan feed dan speednya default saja. Lalu untuk geometri, di sini saya akan gunakan untuk mengikis secara kasar untuk bagian cekungan ini. Saya klik dasar cekungan, lalu kita pergi ke pieces dan saya aktifkan stock to live sebesar 0,5 mm. Artinya proses pemotongan kasar ini sengaja menyisakan material setebal 0,5 mm pada dinding lubangnya agar pisaunya tidak cepat aus dan menyisakan material untuk dihaluskan di tahap berikutnya. Lalu klik OK. Kita tunggu dan ya, sudah ada jalurnya dari mesin itu sendiri. Kita simulasikan. Nah,
Mesin akan memotong secara perlahan mulai dari tengah dengan gerakan melingkar seperti ini, lalu mulai melebar hingga nanti akan menyisakan 0,5 mm. Oke, kita exit simulation dan kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu pocket. Nah, pocket di sini akan saya gunakan sebagai tahap penyelesaian atau finishing untuk menghaluskan cekungan ini. Di sini saya menggunakan 10 mm flat end mill sama seperti tadi untuk menghemat waktu penggantian pahat di mesin. Oke, selanjutnya kita lanjut ke geometri. Kita klik kembali untuk cekungan ini, lalu kita pergi ke linking. Di sini kita pergi ke rem type. Di sini saya pilih punch. Karena apa? Karena tadi kan sudah digigis pada saat operasi adaptif, jadi nanti motherboardnya bisa langsung turun. Selanjutnya kita pergi ke tab PSS. Kita pastikan kita menghilangkan centang stock to live. Dengan setelan ini maka mesin akan menyisir sisa material 0,5 mm tadi hingga ukurannya presisi dan halus. Langsung kita oke. Nah, di sini sudah muncul garisnya. Langsung kita simulasi. Nah, mesin akan langsung turun dan mengikis sisa 0,5 mm tadi. Lalu klik exit simulation. Selanjutnya langsung kita pergi ke operasi slot. Nah, untuk slot ini karena lebar dari slot ini adalah 10 mm, akan saya gunakan juga 10 mm atau bisa kurang dari 10 mm. Intinya bisa sama dengan lebar dari slot tersebut ataupun kurang dari slot tersebut. Untuk fit dan speed saya biarkan default. Lalu kita langsung pergi ke geometri dan saya pilih lantai dasar dari slot tersebut. Lalu kita pergi ke PSS dan pilih multiple depths. Di sini akan saya buat 2 mm saja. Yang dimana dengan mengaktifkan fitur multiple depth dengan jarak pemakanan maksimum step down sebesar 2 mm, ini akan memotong material secara bertahap lapis demi lapis agar beban dari pisau stabil dan tidak mudah patah. Selanjutnya langsung kita oke saja. Nah, akan muncul jalurnya. Langsung kita simulasi saja. Nah, pisau akan bergerak ke kanan dan kiri untuk mengikis slot tersebut, dan setiap gigisan ini adalah 2 mm sesuai yang telah kita atur tadi. Oke, kita exit simulation dan kita pergi ke operasi yang terakhir di milling, yaitu drill. Nah, untuk drill kita perlu mengganti toolnya. Kita ganti yang drill, yang bertipe drill, dan untuk ukurannya disesuaikan dengan lubang yang ada pada desain. Di sini untuk diameternya 10 mm, maka akan saya gunakan 10 mm juga. Untuk speed dan fitnya saya biarkan default.
Lalu untuk di tab geometry, kita cukup mengeklik bagian dalam lubang ini. Kita klik, setelah itu kita lanjut ke height dan kita aktifkan drill tip through bottom, dan saya kasih sebesar 1 mm, yang dimana ini akan memaksa ujung mata bor yang lancip keluar sedikit melampaui dasar bawah material. Lalu di tab cycle, saya memilih metode deep drilling. Dengan ini, maka akan membuat gerakan bor nanti naik turun secara berkala untuk memutus tatal besi dan membuangnya keluar lubang agar mata bor tidak macet ataupun patah di dalam. Lalu saya klik OK. Nah, sudah muncul jalur dari drill itu sendiri. Kita simulasikan. Nah, bor akan mengebor lalu keluar lagi, lalu lanjut mengebor lagi. Sesuai dengan yang kita atur tadi. Lalu exit simulation. Sebagai penutup, sekarang kita lihat simulasi secara keseluruhan pengerjaan. Kita klik yang setup, lalu action, kita pilih simulasi. Kita play. Nah, bisa dilihat prosesnya dimulai dari pemerataan permukaan atas dengan facing. Nah, setelah facing selesai akan berganti mata bor, lalu masuk ke tahap adaptif, di mana akan mencuak kasar cekungan tengah secara spiral. Lalu untuk tahap selanjutnya akan masuk ke tahap pocket, yaitu penghalusan cekungan pada dinding. Dan setelah itu lanjut ke tahap pembuatan slot, yang dimana dikikis lapis demi lapis. Dan terakhir dilanjutkan dengan pengeboran lubang yang menembus ke bawah. Oke. Demikian penjelasan saya mengenai milling. Selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai turning. Di sini saya sudah membuat desainnya untuk penjelasan mengenai turning. Di sini merupakan sebuah komponen poros silinder bertingkat, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai 5 operasi di turning, mulai dari facing, drilling, rocking, groove, dan finishing. Tahapan yang perlu dilakukan pertama kali yaitu pastikan kita sudah di posisi manufacture. Lalu kita buat new setup. Dan pengaturan sumbu diatur dengan sumbu Z menghadap lurus ke kanan sebagai sumbu utama, dan sumbu X-nya mengarah tegak lurus. Lalu kita pergi ke stock, dan di sini saya akan masukkan stok diameternya 105. Dan untuk model position saya atur jadi offset from front, dan saya beri offsetnya 2 mm. Saya atur seperti ini agar memberikan sisa kelebihan bahan sebagai ruang aman pemotongan. Selanjutnya klik OK. Dan kita masuk pada operasi yang pertama, yaitu turning phase. Di sini kita pilih toolnya. Nah, kita pergi ke turning tools dalam metrik ya.
lalu kita pilih Turning General, dan akan saya gunakan yang ini saja, lalu klik Select. Nah, pada facing ini operasi diletakkan di awal karena untuk mengelupas habis sisa kelebihan material mentah tadi yang setebal 2 mm di ujung paling depan, sehingga nanti permukaan ujung poros benar-benar rata, bersih, dan tegak lurus. Jadi siap untuk sebagai acuan basis dimensi panjang atau referensi sumbu Z0 yang presisi untuk operasi berikutnya. Lalu fit dan speed saya biarkan default. Untuk geometri akan otomatis memilih model font, lalu klik OK. Oke, langsung kita simulasikan. Nah, pahatnya akan mengikis bagian depan yang setebal 2 mm tadi. Selanjutnya kita lanjut ke drilling. Kita pergi ke drill dan kita pilih toolnya. Untuk toolnya kita pilih hole making tool dan kita pilih drill. Dan karena diameter lubang tadi adalah 16 mm, saya akan gunakan mata bor yang memiliki diameter 16 juga. Ini lalu kita select, lalu kita pergi ke geometri, kita select whole face-nya. Setelah itu kita pergi ke height dan kita centang drill tip through bottom agar bisa tembus sampai ujung. Di sini saya masukkan 2 mm untuk memastikan supaya bor tembus. Selanjutnya di cycle saya atur jadi deep drilling agar nanti mata bor tidak langsung terus menghantam sampai ujung, tapi nanti akan masuk lalu keluar agar sisa-sisa bahan yang di bor tadi bisa keluar lalu masuk lagi dan seterusnya sampai ujung. Lalu saya klik OK dan bisa kita langsung simulasikan. Nah, jadi mata bor tidak akan langsung menghantam terus-menerus, tetapi secara perlahan. Oke, saya percepat. Oke, exit. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses turning profile roughing. Kita pilih turning profile roughing. Dan untuk toolsnya kita gunakan pahat yang tadi, lalu klik select. Untuk aturan ini saya biarkan default saja, lalu di geometry kita centang graph subversion dan kita select yang bagian slot ini agar nanti dilewati. Jadi yang di roughing nanti yang bagian ini, lalu ini, dan ini. Setelah itu kita pergi ke tab faces dan pastikan untuk stock to leave ini dicentang dan saya atur jadi 0,5, yang dimana ini saya sisakan untuk proses finishing nanti.
Oke, jadi di tahap ini akan dilakukan pengasaran kontur luar untuk membuang sebagian besar dari bahan mentah itu sendiri dengan cepat dan efisien. Lalu langsung kita oke saja dan langsung kita simulasikan. Nah, pahat akan secara bertahap mengikis dari bahan yang kita gunakan. Oke, saya percepat. Oke, lalu saya exit simulation. Selanjutnya kita lanjut ke operasi yang keempat, yaitu turning groove. Kita pilih turning groove roving dan kita pilih toolnya. Kita akan gunakan khusus yang grooving. Kita bisa mencarinya di turning tools yang metrik, lalu kita pilih turning grooving. Nah, ini. Lalu kita klik select. Dan untuk di bagian geometri, kita pilih front mode-nya jadi selection. Dan untuk back mode-nya jadi selection juga. Kita pilih untuk bagian front mode-nya, kita pilih pada dinding vertikal di desain slot ini. Selanjutnya untuk bagian yang back mode, kita putar dulu dan kita pilih bagian vertikal yang berlawanan, lalu klik. Setelah itu kita oke. Nah, jadi nanti pada operasi ini akan membuat celah atau alur ini, yang dimana tadi kita batasi untuk area kerja pahat ini melalui tab geometri dengan memilih dinding vertikal depan dan belakang dari slot ini sebagai batas selection. Oke, langsung kita, oh iya, saya lupa. Kita edit dulu, kita pergi ke basis dan kita hilangkan centang pada stock to lift. Agar nanti pahatnya akan langsung menghabiskan material sesuai desain kita. Lalu kita klik OK. Dan langsung saja kita simulasikan. Kita play. Nah, pahat akan membuat slot ini. Selanjutnya exit dan saya jelaskan untuk yang operasi kelima, yaitu turning profile finishing. Nah, pada tahap terakhir ini, setelah proses-proses sebelumnya, pada pahat finishing ini akan menyisir seluruh kontur permukaan bertingkat poros dari ujung depan hingga ke paling belakang. Ini dimana operasi ini akan mengikis habis sisa ketebalan material tadi yang kita sisakan, yaitu sebesar 0,5 mm pada tahap roving. Oke, langsung kita pilih toolnya, kita select dan kita gunakan tools yang tadi aja. Kita samakan yang tadi, lalu kita select, lalu kita oke.
Nah, begitulah untuk tahap finishing. Saya exit simulation dan kita jalankan semua simulasinya. Oh ya, di sini ada peringatan bahwa layout has been modified to account with the remaining stop. Yang dimana Autodesk sudah memperbaiki jalur pahat tersebut secara otomatis, di mana sistem secara mandiri akan mengubah sudut gerakan keluar pahat menjadi lebih tegak ataupun menjauh agar pahat dijamin tidak akan menabrak sisa bahannya. Oke, langsung kita lanjutkan untuk simulasi secara keseluruhan. Oke, kita mulai. Nah, di tahap pertama tadi dilakukan facing, lalu selanjutnya dilakukan drilling atau pengeboran. Akan saya percepat saja. Setelah pengeboran selesai, akan lanjut ke roughing yang mengikis lapis demi lapis sesuai desain kita. Lalu pada groove roughing dilakukan pemahatan pada parit atau slot tersebut. Selanjutnya tahap finishing untuk menghilangkan sisa 0,5 mm tadi. Baik, itulah penjelasan dari milling dan turning di software Fusion 360. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.